pemirsa, kita kembali lagi di program Liputan Khusus. Nah, tema kali ini kita mengangkat talk show medan kolaborasi. Pemirsa, di era serba digital seperti sekarang ini, banyak industri kreatif mulai bermunculan. Namun dari sebagian banyak perusahaan atau perorangan yang mengembangkan industri kreatif di Indonesia, hanya sedikit yang mampu bertahan dan berhasil menghasilkan profit. Karena itulah baru-baru ini pemerintah Kota Medan mengajak pelaku industri kreatif untuk saling berbagi pengalaman dan ide di acara talk show Medan Kolaborasi. Bertemakan masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda, baru-baru ini pemerintah Kota Medan menggelar talk show Medan Kolaborasi dengan mengundang menghadirkan dua pemimpin muda sebagai pembicara, yakni Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Sebelum talk show dimulai, baik Bobi Nasution dan Gibran lebih dulu di-roasting dua komika Joel dan Ilham Abai. Dan kedua pemimpin muda ini pun tampak terhibur dan berulang kali tertawa. Meskipun para komika ini menyelipkan beberapa kritikan kepada pemerintah. Usai penampilan para komika, kegiatan ini juga disertai dengan talk show dengan menghadirkan Wali Kota Medan Bobi Nasution, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Babe Tabita dan Onat sebagai pembicara dengan moderator dipandu Wanda Window. Talk show yang berlangsung interaktif ini juga diselingi banyolan dan dihadiri ratusan kaum milenial muda Kota Medan. Jadi langsung aja kita akan memulai talk show-nya teman-teman, dan kepada Babe kita terlebih dahulu untuk duduk dulu di situ karena kita akan memulai talk show-nya. Di sini Bebe. Sini Bebe. Nah. Jadi Ilham nama Joel Gul kayaknya. Baik teman-teman, boleh tepuk tangan dulu terlebih dahulu. Nah, kita ucapin ini kita ucapkan selamat datang buat Bang Onat, terus Pak Bobi dan juga Mas Gibran. Ini Mas Gibran pertama kali ke Medan. Ya, Mas Gibran, boleh nih mau nanya dulu nih yang pertama nih Mas Gibran. Gimana kesan-kesan pertama kali tinggal di Medan? Udah pernah kena sama Kiangkot atau gimana? Kesan-kesannya gimana? Pertama kali ke Medan, apa yang udah dilihat, apa yang sudah dilihat nih? Ya, kemarin saya ke Pos Blok. Beli baju ini. Lalu saya ke beberapa kuliner kayak Warmindo, apa tuh Agem. Terus nasi goreng pemuda, apalagi. Baru itu soalnya saya baru nyampe kemarin. Ada yang enak Pak di Mongon Sidi itu, makanan khas. Apa? Sempatin tapi udah tutup. Usaha sendiri ya, promo yang ketutup, ada-ada aja. Orang promo pas buka, tutup dipromosikan. Nah, Mas Gibran, kalau dilihat dari kuliner, kalau dari Surakarta, perbandingannya gimana nih? Kalau untuk kuliner yang ada di Medan mungkin baru sedikit, dibandingkan mungkin apakah di Surakarta itu juga apa nih yang menjadi daya tarik di kota Mas Gibran? Ya saya nggak mau bias ya, tapi kita objektif aja ya. Waktu saya pertama kali menjabat itu pertumbuhan ekonominya minus 174. Sekarang kita di Jawa termasuk paling tinggi karena pertumbuhan ekonominya 6,25%. Rata-rata nasional hanya 5,3%. Jadi kalau tadi di roasting seperti itu ya saya sebenarnya nggak terima. Karena tadi orangnya yang mana? Yang orangnya yang mana? Tapi nggak apa-apa. Besok kan saya pulang Solo. Ya. Itu tadi yang berdua tadi saya beliin tiket aja. Biar bisa melihat perkembangan yang ada di Solo. Bisa ditampilin nggak? Oh, lihat dulu. Enggak, kita nggak main-main. Kalau misalnya dikasih amanah kita nggak main-main, dan kalau dibilang Tolong siapkan KTP ya, KTP. Ya, KTP ya. Mau dipesan pesawat. nggak apa-apa. Ini pesawat TNI di sana ya. Saya serius. Enggak dong. Serius. Sudah melihat keadaan yang di sana. Soalnya kalau saya tidak
melakukan pekerjaan yang baik itu pasti viral kemana-mana. Jadi kalau dibilang kumuh, dibilang jelek, pasti viral kemana-mana. Tapi kita sudah 2 tahun berjalan dan kita memberikan pembuktian. Jadi kalau di Twitter saya dibilang cuma bacot, ya kamu jangan lihat Twitternya, lihat Instagramnya. Jadi Ini ya. jadi Udah masuk, Satpol PP udah masuk. Satpol PP menarik. Bukan. Oh, bukan. Ya, udah masuk. kalau Satpol PP-nya beneran diusir. Iya. Pas pampres katanya masuk ya. Nah, ini Mas Gibran. Ini apa-apa aja nih wisata yang menarik yang bisa mungkin kita orang Medan mungkin akan ke Surakarta, kita akan lihat nih. Karena kan Mas Gibran itu bukan istilahnya bukan bacot doang. Betul. Buktiin doang nih. Ada banyak nih. Ini nggak kehalang rambut kan ya, aman ya? Enggak, ini nomor 1 itu ada Masjid Syekh Said. Kita ini apa sekarang kunjungan wisatawan di Jawa Tengah ya. Sekarang kita melebihi Jogja, melebihi Semarang. Padahal Solo itu bukan ibu kota loh. Solo itu kota kecil, kita anggarannya sangat minim sekali, tapi kita bisa ngalahin 2 kota besar itu. Pertumbuhan ekonominya juga melebihi 2 kota besar itu. Kita punya, ya yang lain-lain dibaca sendiri ya, saya males nanti dikira bacot. Makanya kunjungin Solo langsung aja dan bisa dilihat sendiri daripada saya bicara A sampai Z tapi ntar dikira bacot. Itu masjid apa tadi, Pak? Masjid Jami ya. Masjid baca sendiri lah. Masjid itu. Namanya Masjid Syekh Said. Raya Syekh Said. Ini hibah dari pemerintah UAE. Ya. Tapi di sana nggak ada yang mandi-mandi air mancur, nggak ada, Pak ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Bersih, Nggak ada, insya Allah nggak ada. Kita lebih proper lah, soalnya di situ satpolnya lebih galak. Jadi di sini Bapak bilang nggak galak Pak, mau dites nih. Masuk kalian semua, masuk. Oke, dari Mas Gibran. Jadi datang ke Medan dibeli tiket. Wes, datang loh. Jadi Tapi tiket pergi aja. Ya, pulang Karena kan pasti nggak bakal balik. Pulang saya beliin. Nggak apa-apa, kita memang lagi gencar-gencarnya mengundang orang-orang influencer dari luar kota kok untuk lihat perkembangan selama 2 tahun di sini. Dan itu bukan karena saya marah di roasting atau apa, nggak, biar apa orang melihat. Masalahnya Pak, yang tadi bukan influencer, Pak. Followernya cuma 300. followingnya 10.000 Pak. 300.000. Enggak, 300 tok. 300 tok. Makanya agak rugi Pak sebenarnya. Makanya di sebelah Bapak ini 1,6 juta. Promo ya. Kalau follower udah jutaan, beli tiket sendiri. Iya. Oke, Mas Gibran. Nah ini berarti lagi gencar-gencarnya berarti sumber pendapatannya berarti lebih ke pariwisata gitu Mas. Pariwisata, soalnya Solo ini nggak punya pertambangan, nggak punya perikanan, nggak punya pertanian, nggak punya apa-apa. Jadi kita kota kecil yang ukurannya cuma 44 km persegi, yang sumber pendapatannya murni dari pajak dan retribusi. Oh, jadi sekarang ini akan menjadi sumber pendapatan terbesar juga ya? Ya, ini 17 tempat, tapi ini belum jadi semua ya. Ini masih berprogres. Soalnya saya baru 2 tahun 2 tahun menjabat. Tapi ini semuanya berprogres dan insya Allah akan jadi sebelum 2024 selesai. Ya. Kita doakan jadi gubernur aja Jawa Tengah ya kan? Kita doain kalau jadi gubernur kan gubernur Jawa Tengah kan bagus juga Pak. Ya, ada yang mau hadiah nggak? Saya bawa Hadiah? Bawa hadiah. Oh, kita main tebak-tebakan ikan juga nih. Dapat sepeda. Sepeda kita dapat. Tapi udah disiapin sih. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, Oke, nanti kita ada kita hadiah. ke Kita kembali lagi dalam liputan khusus dengan tema talk show Medan Kolaborasi. Pemirsa, ada sejumlah topik menarik yang diangkat dalam talk show Medan Kolaborasi yang dihadiri langsung Wali Kota Medan Bobi Nasution beserta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Babe Tabita dan Onat sebagai pembicara dan moderator yang dipandu oleh Wanda Window.
di mana dalam kesempatan ini Wali Kota Medan memaparkan sejumlah rencana pembangunan sejumlah infrastruktur di Kota Medan dan memberikan penjelasan seputar topik yang sedang hangat diperbincangkan berbagai kalangan di Kota Medan. Salah satunya seputar pembangunan lampu jalan atau lebih dikenal dengan nama lampu pocong. Kita ke Pak Bobi dulu. Kita nggak bahas lampu pocong. Udah aman, udah dititip, jangan dibahas ya. Oke. Pak Bobi, kalau misalnya Medan sendiri, sumber pendapatan daerah yang paling besar itu apa? Kan ya aku tengok jalan Medan kayak udah kayak jalan Tamiya aku tengok nih. Sana sini gini kan. Agak penting awak daerah ini mana ke sini gitu. Mana? Tembus Marelan. Oh, banyak satu arah ya? Iya. Nah, karena kita kan nggak tahu nih Medan sendiri itu kan yang kita lihat itu bukan banyaknya pariwisatanya. Nah, dari Medan sendiri sumber pendapatan utama daerahnya itu apa? Ya sama, kalau pendapatan daerah Kota Medan sebenarnya sama dari pajak retribusi tentunya. Cuman Medan ini ibu kota provinsi Sumatera Utara. Boleh juga sedikit kita banggakan biar Mas Gibran tahu. Oh boleh dong. Kalau kemarin sebagai kepala daerah kita ditugasin kemarin ya untuk ngejaga inflasi. Pada saat akhir tahun kemarin ada pengurangan subsidi BBM atau kenaikan harga BBM kemarin. Kita pada daerah kemarin ditugasin untuk menjaga inflasi. Kota Medan, Mas Gibran, kita 83% lebih, ini data dari BI, 83% lebih Medan ini inflasinya mempengaruhi Sumatera Utara. Jadi kalau Medan goyang, Sumatera Utara goyang, kurang lebih kayak gitu. Itu untuk masalah ekonominya. Jadi sebagai ibu kota provinsi, tentunya putaran ekonomi yang ada di Kota Medan hari ini tetap kita jaga. Kalau tadi tanya masalah pendapatan dari mana, PAD kita dari mana, tentu dari pajak, dari retribusi. Kita di Medan tahu lah ya, tadi Belawan, kita punya Belawan, kita ada pelabuhan Belawan. Sebenarnya kalau orang tadi banyak yang bilang Medan bagian utara itu banyak yang menganggap sebelah mata. Sebenarnya Medan bagian utara itu penghasil uang kita di Kota Medan itu paling banyak itu dari Medan bagian utara, karena di sana banyak daerah industri. Kalau pariwisata hari ini baru mau kita hidupkan. Nah ini sayangnya nggak ada yang kayak dibuat Mas Gibran tadi. Udah penting aja Instagram ya. Nah, tengok Instagram aja langsung. Instagram langsung. Nah di situ ada beberapa pekerjaan yang kita buat. Kalau tadi Anda bilang hari ini Medan jalannya kayak Tamiya, Iya. kanan kiri puter-puterin, sabar. Derita kalian sampai 2024 kayak gitu. Karena Bapak tahu sendiri orang Medan itu kesabarannya setipis tisu dipecah-pecah 10 Pak. Lampu merah aja sini hijau semua. Banyak yang kita buat, tapi nanti untuk masalah lalu lintas mungkin beda. Saya pas saya sekolah di Bogor, saya kuliah di Bogor, kalau udah mau lebaran biasa pulang ke Medan, saya paling takut bawa mobil di Medan ini. Pas puasa bawa mobil di Medan, udahlah mendingan tempus saja sekalian. Emosi meningkat dan crowded ya, lalu lintasnya. Jadi nanti kita banyak bangun, ada underpass, ada flyover yang mudah-mudahan sampai tahun 2024 nanti. Ini mudah-mudahan bisa kita bangun, ada 2 underpass, ada 2 flyover. Nanti mudah-mudahan bisa kita bangun ini pakai APBD. Nanti yang ada bantuan dari kementerian, ada 1 underpass juga akan dibangun. Nah itu untuk masalah infrastruktur, tapi kalau untuk yang pariwisatanya tengok sendiri aja lah ya, kan orang Medan di sini ya, nggak perlu saya beliin tiket dan keliling-keliling sendiri. Itu aja. Itu aja, baik. Tepuk tangan dulu dong. Dan selanjutnya Gubernur Lampung kita tanya. Saya ini fungsinya apa di sini? Anda diundang di sini memang untuk di roasting. Bang Onan ini kalau di acara rambutnya ya kan dikasih pakai kaos, taruh di amplas, ada Bang barang. Masih oh tatoan ada orang, ada. Astagfirullahaladzim. Mau beli apa? Bang Onan, ke Medan udah berapa kali? 4. Empat. Yes. Nah kalau dari Bang Onan nih, kita kan nengok anak muda
yang Bang Onar sendiri kan perubahan karyanya dari anak band terus ke pemain film terus jadi apa namanya mengisi acara juga. Kira-kira kalau melihat lah ya kemampuan anak-anak daerah, memang apakah harus ke ibu kota? Kalau menurut Mas Onar sendiri? Nggak juga ya, nggak tahu sih jawabnya. Maksudnya, karena kenapa patokannya tuh harus ke Jakarta gitu ya? Nggak juga, kemarin ada Komang tuh dari mana tuh Komang? Sebenarnya Komang? Si Raim Laude. Raimode juga bukan dari sana, Fortuny juga nggak dari sana. Sebenarnya tinggal kita berinovasi aja, makanya gue seneng deh kalau pemimpinnya dipimpin sama anak muda begini. Iya. Karena pasti lebih liar, lebih berani, lebih oke gitu loh. Udah saatnya lagi yang muda memimpin. Ya kalau Mas Onar sendiri lah, kalau nengok Medan, kira-kira kan udah pernah manggung, itu manggungnya di klub atau di ngeband atau ini? Kemarin ada klub, ada Dailyland, ada festival kampus. Festival kampus. Ya. Kira-kira menurut Mas Onar nih, itu perlu apa enggak nih kalau misalnya di ya Medan sendiri kan kebanyakan event nih. Menurut Mas Onar, emang event-event seperti apa yang kira-kira dibutuhkan di kota-kota seperti mungkin kayak di Solo ataupun di Medan, kira-kira Mas Onar tuh mau diarahkan kemana nih kalau menurut Mas Onar? Apakah musik atau gimana nih? Kebalik dong. Aduh. Banyak ya, apalagi kan setelah Covid udah nggak ada, festival bertebaran. Di Jakarta udah banyak banget, di Medan pun banyak, di Solo pun juga banyak. Mungkin lebih diperbanyak lagi dan IO-nya dibenerin lagi. Kan kemarin juga ada masalah ya soal apa sih acaranya nggak jadi karena ini begini. Oke. Menurut gue semuanya udah pada jalan sih, apalagi industri kreatif musik dan film juga udah tumbuh banget. Bioskop makin rame, film gue lagi tayang nonton nih. Apa filmnya? Hello Ghost. Hello Ghost. Nonton. Dibeli tiket nggak? Dibeliin? Sama Om Bobby. Oh. Uang sendiri. Kira pakai uang sendiri pakai juga. Tapi kayaknya lagi oke kok, maksudnya lagi naik banget kayak buat musisi dan pemain film semuanya sibuk banget, jadi it's getting better daripada tahun lalu lah. Lebih baik daripada tahun lalu. Jauh banget. Oke. Nah, oke, terima kasih buat Mas Onar. Boleh kembali ke depan dulu. Enggak, bercanda. Bercanda. Nah, ini balik lagi ke dua wali kota dulu. Nah, dua wali kota. Mas, kenapa memanfaatkan sosial media? Kenapa memanfaatkan platform sosial media? Kita tahu sendiri kalau misalnya pemimpin itu kan ya udah kerja aja harusnya. Kenapa menggunakan platform harus seperti sosial media gitu? Ya kalau saya sendiri sih kita punya tim dari Pemkot dan di luar Pemkot ada tim lagi, jadi ya harus dimanfaatkan. Kalau saya kan sebenarnya orangnya sangat-sangat anti sosial media. Jadi kalau di sosial media saya nggak pernah posting gambar foto saya dengan keluarga, kan nggak pernah. Jadi yang kerja tim semua dan kita memang kalau sekarang lebih fokus di Twitter karena kalau di Twitter itu ini sekarang kan wartawan males-males, mereka nggak pernah wawancara, jadi ya di Twitter itu dikutip semua, makanya kita memanfaatkan itu. Terus ya wajib lah daripada pasang baliho. Iya, baliho karena baliho itu mahal dan orang udah nggak akan lihat ya, dan orang juga enak lah ya lihat muka saya, jadi ya nggak usah. Jadi kan kalau di baliho muka bapak tetap bisa dibrur pak. Bikin pusing, mending nggak usah. Jadi ya, tapi terserah sih ya. Saya tidak memaksa. Tapi aku salut sama Mas Gibran ini. Aku baca dia katanya gaji dari wali kotanya itu nggak diambil. Jadi memang dikasih sama yang membutuhkan. Oke. Tapi Pak Bobi aku nggak tahu nih. Gajinya apakah diambil? Kalau memang enggak, bisa transfer ke bini aku aja Pak. Banyak kali mau lihat tuh ya. Banyak kali mau lihat. Ya. Lebih butuh kayaknya ya. Betul, kan lumayan 66 juta kan lumayan. Lumayan. Kalau Pak Bobi, kenapa kayak platform lah ya? Kita tahu sendiri ya, ini wali kota pertama kita. Kita ngerasain jujur ya. Sepakat ya teman-teman ya, wali kota pertama kita di Medan yang nampak ada orangnya. Nggak yang tiba-tiba udah gol aja kan gitu. Enggak, ini benar ya, kita rasain kan tiba-tiba. Benar kita sepakat. Iya. Ini siapa wali kota Medan? Udah gol aja kawan ini. Nah, tapi kan ini bisa kita bacotin kan gitu kan, enak dia kan gitu. Nah, kenapa memanfaatkan platform sosial media, Pak? Tahu sendiri Medan itu kan ya mulutnya ya, lantang semua memang. Lancip kali ya. Kalau sosial media sebenarnya saya pengen ngasih tahu dulu kalau
kerja pemerintah ini sebenarnya untuk ngajak sebenarnya. Kayak kita buat kebijakan, kita buat program, sama kayak kegiatan hari ini kita buat. Sebenarnya kita ngajak teman-teman hadir di sini untuk dengerin omongan entah jelas atau enggak ini. Jelas. Habis itu teman-teman bisa ngambil inti poinnya sampai teman-teman bisa mengaplikatifkan kehidupan masing-masing. Sebenarnya sama. Kita pakai sosial media itu tujuannya untuk biar masyarakat mau diajak. Cara masyarakat mau diajak tuh mereka harus lihat dulu ini pemerintahnya ngapain sih. Kalau pemerintahnya cuma nggak ada ngapa-ngapain, kalau contoh misalnya pas COVID kemarin, kalau kita hanya cuman ngajak, ayo pakai masker, ayo divaksin tanpa masyarakat ngelihat di sosial media ataupun kita ngelihat para pemerintahnya bergerak yang sangat luar biasa untuk pakai masker ataupun vaksin. Nah ini pasti masyarakat bakal mau. Sama kita gerakin masyarakat, kayak misalnya perkara ngangkat sampah aja kita posting, ayo biar masyarakat juga mau niru seperti itu. Itu efek, ya mungkin efeknya nggak sekarang, walaupun kita postingnya sekarang, ada yang komen, ada yang like, ada yang ngebacot. Ya tapi lama-kelamaan pasti nanti walaupun efeknya nggak sekarang, tapi mudah-mudahan kita pengennya nanti 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun ke depan, ini kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di Kota Medan bisa hilang. Amin. Pemirsa, kita kembali lagi dalam liputan khusus dengan tema Talk Show Medan Kolaborasi. Pemirsa, Talk Show Medan Kolaborasi yang berlangsung di Tiara Convention Hall Kota Medan Selasa lalu, Wali Kota Gibran Rakabuming Raka juga sempat menjelaskan kemajuan pembangunan di kota yang dipimpinnya yakni Kota Solo dengan memperlihatkan sejumlah rencana pembangunan sejumlah infrastruktur, salah satunya wadah bagi pelaku industri kreatif seperti studio rekaman lagu tradisional dan studio film. Pak Wali Kota, dua-duanya manfaatkan, kan tidak ketertarikan orang anak muda sekarang sama kayak daerah, musik-musik daerah, terus tradisional itu kan kurang menarik nih. Iya. Nah, ini gimana cara kedua Wali Kota untuk menyadarkan anak muda itu harus tetap mengembangkan budayanya sendiri? Gimana? Kalau dari masyarakat dulu dah, anak muda Untuk mengembangkan, musik daerah biar anak-anak daerah juga kayak nggak ngelupain aja gitu. wah itu kayaknya biar Pak Wali Kota yang jawab. Susah itu. Gampang kan? Gambarnya dimunculin lagi dong. Atau kita cari di YouTube aja jawabannya. Ada di nomor, bentar. Kita lihat. Nomor berapa ini? Nomor berapa Pak? Biar aku sana Pak. Nomor 14. 14. Nomor 14 bukannya akhir bulan ini. Namanya Lokananta. Jadi Lokananta itu adalah studio rekaman paling pertama di Indonesia. Ya, jadi selama ini mangkrak. Kita hidupin lagi, kita renovasi, akhir bulan buka. Lalu kita udah mengundang beberapa band selama 2 hari nonstop. Dan di situ nanti ada museum gamelan, ada kita bisa untuk rekaman, bisa produksi vinil. Kalau mau produksi vinil, soalnya kemarin saya tawarin ke Slang dan lain-lain, mereka mau produksi vinil. Vinil kalian kan biasanya order ke Cina kan? Ya. Mahal. Sekarang kan udah bisa di sini kan ya? Ya, di Lokananta. Wih, keren. Lokananta ini studio rekaman pertama kita produksi vinil. Di situ ada museum gamelan, di situ ada open stage, ada stage di dalam ruangan juga. Terus kita juga punya beberapa tempat kayak kalau di Medan tuh apa ya namanya? Post blok. Jadi hampir-hampir mirip, tapi kita ini fokus ke musik. Jadi nanti musik yang kekinian, musik tradisional kita rawat semuanya di situ. Namanya Lokananta. Nanti teman-teman datang aja kalau mau mampir ya. Silakan. Ya, itu berarti bisa nge-produce kayak film dan itu ditanggung sama daerah atau memang ada gimana nih? Untuk rekaman, terutama untuk band-band yang udah terkenal dan lain pasti bayar lah. Iya. Karena kan kita butuh ini untuk operasional cost kan kita butuh
ini ya, masukan ya. Tapi nanti kalau ada teman-teman dari pegiat misalnya musik tradisional atau seniman-seniman tradisional pasti bisa kita support. Ini tempatnya masih baru banget, baru akhir bulan kita buka dan kita akan pasti support untuk teman-teman yang pengen berkreasi, manggung atau apapun. Ya. Berarti Bang Onat mungkin ada kerjasama berarti ke depannya? Pasti sama Surakarta berarti ya? Enggak, karena yang vinyl piringan hitam itu ternyata baru ngetren lagi kalau di luar negeri. Misalnya kita beli albumnya siapa yang terbaru ya, lu tau siapa yang lu suka? Adele. Iya, sekarang tuh grafiknya antara Spotify sama piringan hitam itu udah maju banget. Karena gue kemarin habis dari Belanda kan. Pamer. Enggak, pamer. Nyimeng. Oh iya. Tolong BNN. Aman. Apa namanya? Ya, dipanggil langsung. Ternyata tuh piringan hitam tuh mulai ngetren lagi. Gua pikir tadi di Indonesia nggak ngetren. Oh, udah mulai Kita trenkan lagi. karena emang itu bagus banget. Oke. Kak, nggak mau coba di Medan nggak ada Pak? Vinyl. Di Medan nggak mau buat vinyl? Itu kayak mana? Kalau piringan hitam dia setelnya di DVD apa di mana? Nggak ngerti nih. Ini cuman lagi yang vinyl gitu lah vinyl. Jadi tangannya putar gitu. Suaranya yang zaman dulu. Iya. Iya, itu lagi laku lagi. Lagi laku lagi. Ih, horor dong, enggak ya? Kok horor kan tergantung musiknya. Film-film horor seperti itu ya. Film horor. Kalau Medan kayak gimana Pak? Anak-anak Medan kayaknya gratis aja terus kalau bisa ya. Iya, kalau bisa gratis. Kalau memanfaatkan anak-anak biar suka sama dengan yang lokal-lokal. Kalau ini kan dari Surakarta vinyl, manfaatkannya mungkin kolaborasi nanti mungkin sama band-band nasional gitu. Betul. Oke, kalau Medan memang kita dibilang bukan artinya yang lain nggak kita lihat ya, tapi hari ini yang kita lagi fokus sekalian untuk mempromosikan kota Medan itu lebih ke perfilman. Nanti memang ada di lapangan Merdeka. Iya. Itu nanti yang di bawahnya di basementnya nanti kita buat studio kayak 21. Tapi khusus nanti yang muter film, yang boleh muter film di situ khusus nanti anak film yang anak kota Medan aja. Nah, itu karena itu permintaan kemarin sama anak film. Karena untuk pemutaran film di Medan ini mereka kalau mau tembus ke 21 dan segala macam belum bisa. Harus PH gede itu. Ya, kalau untuk studio-studio yang kecil ada tapi belum dibilang layak secara luasnya. Nah, jadi ketika kita buat itu dan di Kesawan ini hari ini nanti tahun ini mudah-mudahan akan kita bangun juga. Ini tempat anak-anak musik, memang tempat bukan untuk produksi seperti yang di Solo, yang di Surakarta, memang untuk mereka tampil. Nanti di sebelah Warren Uis yang sekarang lagi kita bersihkan juga, itu nanti akan mudah-mudahan akan segera kita bangun. Tapi kalau boleh, dan kalian dua aja nanya, kalau boleh nanya nih. Iya. Saya nanya ke Mas Gibran sama Bang Onat. Ini kondisi anak muda Kota Medan ya. Iya. Kalau boleh sharing sharing kira-kira Medan anak mudanya harus gimana, harus ngapain. Saya nggak tahu anak muda Medan sini ngerasain kayak segitu atau enggak, tapi yang kami lihat anak muda Kota Medan ini agak beda Mas sama anak muda di Agak lain ya. Agak lain. Kenapa? Agak lokal. apa namanya, Kok kayak mau sedih gitu bukannya? apa namanya, apa sih kiblatnya atau apanya gitu. Iya, kiblatnya agak salah memang semuanya. Kiblatnya kemana nih? Ke Tembung apa? Anak muda Kota Medan ini suka kali yang namanya gabung organisasi, betul dong ya? Oh iya. Marah. Itu ormas. Dan Seragamnya apa Pak? ada banyak Mas. Banyak modelnya Mas. Mau Mas Gibran mau? Banyak, warnanya banyak Mas. Di sini banyak, mulai dari yang Mulai dari mungkin pelajar ormasnya juga. ada yang tingkat, maksudnya yang di daerah-daerah lain kita temuin ada. Ada. Yang cuma di Medan kita temuin pun ada. Iya. Betul ya? Betul. Dan itu mengakar Mas. Itu mengakar sampai di kampus-kampus. Mungkin kalau saya lihat, saya kuliah kebetulan nggak di Medan. Kuliah di IPB. Di PP nggak ada ya? Ada, tapi kalau di sini kan lebih seram kita ngeliat Sapma daripada anak basket kan gitu. Anak basket kampus, anak pecinta alam kampus. Kalau Satma masuk ke kampus itu
promosi ke mahasiswa bisa 1 jam tuh, kalau organisasi lain setengah jam biasanya. Kan gitu. Kalau misalnya di Karena kampus, muatan Satma juga kalau betul. di IPB, nah itu kira-kira ada solusi nggak? Apa kira-kira pandangannya gimana sih untuk ya minimal kalaupun kiblat mereka ke sana, ya siapa tahu di sini ada anggota dari ormasnya ya. Gimana kira-kira Mas biar ngajak anak-anak muda Kota Medan ini walaupun memang kiblatnya ke sana tapi ya kalau mau pakai seragam mau keren silahkan tapi jangan berbuat hal-hal jangan yang buat-buat dan arogan gitu. kalau tadi kita bicarakan ini musik, sport dan segala macam itu iya, kan, betul. ya memang yang untuk yang mau Mas. Nah ini untuk mereka yang mau ke sana aja masih lebih suka mereka naik motor, naik kereta pakai seragam. Lebih suka kekerasan sepertinya ya. Nah di sini nggak, kalau misalnya kayak Bang Onat ya, tadi seperti yang di roasting tadi, ini Bang Onat udah kemana-mana karirnya masih mau ngambil job pemerintah juga katanya gitu Bang. Sebenarnya sisi positif yang saya lihat, kami dari sisi pemerintah gitu Bang ya, masih mau ngundang Bang Onat yang tampilannya lebih seram daripada yang pakai anggota ormas tadi gitu. Atau ini segala macam, tapi bisa mencitrakan dirinya itu bukan hal yang buruk gitu. Nah, kalau di Medan Mas, nggak perlu pakai tato, nggak perlu pakai ini. Kalau ditanya udah pernah baca orang udah, ya. Udah pernah angkat besi udah. Itulah gunanya juga mendekatkan diri ke agama. Itu kira-kira saran untuk anak-anak Medan lah. Iya, masukan yang seperti apa ya? Ketertarikan biar orang itu gak kayak organisasi gak salah ya Bang. Ini tuh organisasi apa sih? Jadi gini, organisasi yang mungkin di Medan ini trennya itu lebih ke arah yang mungkin kurang baik. Ini oknum Contohnya? ya. Contohnya kayak mereka itu berkumpul hanya melakukan, iya, mereka itu kayak memanfaatkan ormas tadi itu kayak untuk lahan parkir, memeras masyarakat gitu, kayak menggunakannya lebih ke hal-hal negatif. Padahal kan organisasi masyarakat gitu. Iya. Maksud Pak Bobi tadi, bagaimana nih biar melek mereka bahwa dia jangan melakukan hal seperti itu. Ormas boleh, tapi tetap harus kreatif gitu. Pemirsa, kita kembali lagi dalam liputan khusus dengan tema Talk Show Medan Kolaborasi. Pemirsa, pergelaran Talk Show Medan Kolaborasi juga mendapat respon positif dari para milenial, khususnya pelaku industri kreatif. Hingga jumlah undangan membludak dan memenuhi ruangan tempat berlangsungnya kegiatan. Mereka pun diberi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan para pemimpin muda dan komika yang dihadirkan sebagai pembicara dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Anak Medan sukanya apa ya? Waduh, Medan jangan tanya, suka aja semuanya. Tahu kan? Di motor gitu. Nah, kalau misalnya komunitas stand up kan pasti udah ada tempat sendiri untuk open mic kan. Nah, itu pokoknya kita perbanyak tempat-tempat untuk anak muda untuk menguatkan eksistensi, terus menguatkan apa ya? Biar bisa ngumpul sama teman-temannya yang seumuran. Saya kira seperti itu sih, sama event-event pasti ya. Oke. Baik, Mas. Jadi begitu teman-teman tadi Satu lagi gue tanya deh. Wah, boleh. Gue kreativitas itu bukan bakat sih, bukan gift, tapi kemauan kita. Kemauan dari dirinya sendiri ya. Menurut gue itu tadi gue lupa ngomong tadi. Menurut gue ya. Iya. Kreatif itu emang kemauan lu, kalau lu yang nggak mau kreatif ya susah. Iya. Misalnya ada anak kreatif, pemerintah udah ngasih lahan pun percuma kalau dirimu sendiri itu memang nggak mau ya. Betul. Ya, Karena oke. kreativitas bukan gift kalau kata gue sih, tapi kerja keras. Kerja keras, kreatif adalah kerja keras. Oke teman-teman, boleh tepuk tangan untuk kita semua di sini. Oke. Jadi teman-teman di sini kita akan melakukan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman bolehkah di antara kalian yang mau bertanya terlebih dahulu? Ya. Mana nih? Ya, sabar dulu kita pilih ini. Yang paling belakang dulu lah, yang paling belakang dulu. Mana, angkat tangan dulu. Mana nih? Mana, silakan kasih ke mic-nya. Kemana teman-teman? Teman-teman mana tadi? Nah itu tuh. Wow, ada hantu di sini. Yang Coba. lainnya dapat iPad. Ya sebentar.
iPad, RAM 1. Enggak. Itu yang ini nih, yang ntar dulu, satu dulu teman-teman, satu dulu. Enggak, yang itu, yang belakang pakai masker. Tuh, yang wah gundurwo ya. Bukan hantu lagi. Ya, satu dulu. Oke. Pulanglah kode. Apa yang Pakai sabita. Ada dari pakai sabita. Ini dia kan? Lama di rumah sakit kau kesini. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Jadi aku mau nanya ini Pak, gebrakan apa yang akan Bapak buat sebagai pemimpin muda yang mungkin berbeda dengan pemimpin sebelumnya Pak? Diulang. Oh, muka. Ulang. Oke. Hah? Gebrakan apa yang akan Bapak buat sebagai pemimpin muda yang mungkin berbeda dengan pemimpin sebelumnya? Oh, sopan gue, kenalin dulu kau. Kenalin gue ya. Saya ini Pak, dari mana gitu, komunitas apa? Ada komunitas Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saril, saya bekerja sebagai driver ojol atau disingkat golek, gojek jelek. Gak usah dijelasin. Kan kita memang udah tahu. Kenapa orang-orang kayak dia berkumpul? Ada komunitasnya orang ini, boleh. Maksudnya lu kan? Jadi Pak, saya mau ingin bertanya sama Bapak. Boleh kan Pak? Boleh, makanya kasih main. Gerakan apa yang akan Bapak buat sebagai pemimpin muda yang mungkin berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya Pak? Ini buat ke dua wali kota. Iya benar. Oke, baik. Terima kasih. Saril, Saril ya. Satu pertanyaan dulu. Ntar dulu. Cair iPad. Saya iPad. Sebentar, kalau kita pilih dulu. Dulu, ini ada nih orang etnis Tionghoa, etnis Tionghoa. Yang cewek kan ada yang cewek. Oke. Bagus nih. Cewek boleh nanti. Nah ini Pak Ahok dulu nih. Ahok nih, Ahok. Perkenalan diri dulu, nama, tinggal, kerjaan apa, selain jaga toko. Oke, selamat sore Pak Wali, Pak Bobi, sama Mas Gibran. Ini perkenalkan namaku Hasan. Guys, Bisa, Hasan. sebentar. Ya. Masa nama kok Hasan? Iya. Itu nama lagu apa kambing? Hasan, Pak. Asli aja, misalnya Xiao Xia. Memang Hasan. 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 Aduh. Depannya ada ekosnya kan? Kok Hasan? Kalau di Medan ada konya. Kok Hasan? Kok Hasan ya? Biasanya Muhammad Hasan. Gitu. Hasan. Betul namamu Hasan? Betul. Boleh cek KTP, Pak. Oke. Yang aku ingin nanya ini gini, Pak. Apa sih hal tersulit yang pernah ini Pak Bobi sama Mas Gibran alami sebagai pemimpin muda? Misalnya nih, Pak, hadapin ASN yang lebih tua, yang lebih senior gitu Pak, yang biasanya kan lebih alot mungkin Pak, lebih susah diatur gitu Pak. Thank you. Memang kalau udah tua dagingnya ada alot tuh. Ya makanya lebih bagus disunat SD ya kan. Oke, terima kasih Mas. Buat Pak Bobi dan Mas Gibran untuk menjawab pertanyaan pertama tadi itu soal mengenai kerjasama dengan ASN ya, tadi ada ya pertanyaan tadi ya. Gebrakannya untuk yang berbeda dari wali kota sebelumnya. Shoot aja kan, shoot. Onan dulu Kenapa boleh, Nas? Dari Lampung. Enggak ada Lampung. Dari Lampung Nas. Apa? Bolong jalan. Iya, kayak gebrakan-gebrakan yang memang harus dilakukan sepertinya apa nih untuk membangun industri kreatif di kota masing-masing lah gitu. Banyak banget sih sebenarnya dilakuinnya. Maksudnya kayak misalnya ada competition band, competition film, dokumenter, dokumenter kotanya, banyak sih sebenarnya harusnya.
Oke, lebih ke kompetisi ya biar untuk meningkatkan mungkin persaingan juga ya. Yes, benar kayak Korea kan sekarang juga lagi maju banget tuh musiknya, filmnya juga dapat Oscar, pasti dia bisa kita nggak bisa. Kalau masalah band dulu kompetisi juga nggak atau langsung ke produce Oh langsung kalau gue. Langsung ya? Cuman kan banyak ya kayak banyak band yang ikut dari kompetisi. Oke. Banyak harusnya banyak banget sih. Oke, balik lagi ke Mas Gibran dan Pak Wali Kota. Mengenai apa yang berbeda dari Wali Kota sebelumnya, program dari Pak Bobi? Program, sebenarnya banyak ya kalau ditanya program. Kalau ditanya, tapi kalau untuk khusus anak-anak muda, pasti mana tadi Bang Saril tadi Bang? Saril. Ya. Oh, dari komunitas apa tadi Bang? Ada tadi Bang, apa tadi nama? Apa nama tadi? Ada. Boleh. Ampun kali ya. Boleh. Goji jelek. Untuk program-program tentunya kalau untuk yang sebenarnya poinnya bukan apa yang beda dari wali kota yang sebelumnya ya programnya, yang pasti mudah-mudahan nasibnya nggak sama lah sama yang lama kan gitu. Iya, jauh amin ya Allah. Amin. Tapi yang kita prioritaskan hari ini sebenarnya Wali Kota Medan tentu sudah ada yang selalu kita sampaikan, ada 5 program prioritas yang kita selalu sampaikan. Kita nggak mau lari dari itu dulu karena memang jangka waktu sebenarnya dari kepemimpinan kami yang sekarang ini agak lebih singkat karena kami kita sampai kapan sih Mas? 2024 Mas? Bulan 5 kan? Biasanya jabatan itu 5 tahun, tapi kami dilantik di 2021. Nanti kurang lebih kalau nggak salah selesai di 2024, jadi cuma 3,5 tahun. 3,5 tahun kami dikasih waktu. Minus Covid Mas ya, minus Covid 2 tahun. Jadi efektif ya kalau 2021 kemarin memang untuk masalah penganggaran yang bedanya jadi kepala daerah ini kita punya anggaran pemerintah. Nah, inilah yang untuk menstimulus pergerakan ekonomi di suatu daerah. Nah, kalau ditanya Medan berapa anggarannya? Nah, tadi Mas Gibran bilang beda mungkin dengan Solo. Yang membedakan kapasitas kotanya, besar kecilnya salah satunya biasa dengan anggarannya. Kalau Medan ini anggaran kita 1 tahun, saya selalu kalau ketemu dengan beberapa masyarakat, kelompok masyarakat, saya sampaikan karena ini uangnya punya teman-teman semua. Uang Medan itu 1 tahun yang kami kelola, untuk tahun ini 7,6 triliun itu yang kami kelola. Itu yang kita buat untuk ngatasin banjir, untuk buat jalan, untuk buat yang tadi saya sampaikan, buat lapangan Merdeka, Kesawan, dan tempat-tempat yang lainnya. Nah ini yang event-event, bahkan hari ini, nah ini kita buat kegiatannya salah satu dari anggaran dari yang ada di Pemko. Nah, Pemirsa, kita kembali lagi dalam liputan khusus dengan tema Talk Show Medan Kolaborasi. Baik Wali Kota Medan maupun Wali Kota Solo dan para komika yang menjadi bintang tamu dalam pagelaran Talk Show Medan Kolaborasi cukup mengapresiasi antusias para milenial pelaku industri kreatif yang mengikuti kegiatan ini. Dan ke depan Wali Kota Medan dan Wali Kota Solo ini juga berjanji akan membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada para pelaku industri kreatif untuk berkolaborasi dengan pemerintah Kota Medan, membangun wadah mengembangkan bakat para milenial, mengembangkan bakat mereka di bidang industri kreatif, guna menekan angka pengangguran di kalangan pemuda milenial. Di tahun ini, jadi kita udah bisa di Jogja dan Solo, padahal Jogja dan Semarang, padahal Jogja dan Semarang itu dua-duanya ibu kota, anggarannya lebih gede. Ini juga Medan ini anggarannya lebih gede dari Solo, 3 kali lipatnya Solo. Jadi saya kira kalau Pak Wali Kota Medan mau berkreasi, membuat sesuatu, misalnya kreatif hub dan lainnya, pasti resource-nya pasti sangat-sangat gede, sangat-sangat melimpah sekali. Apalagi kalau saya lihat ya teman-teman yang ada di sini itu lebih dari bapak ibu semua, anak-anak muda di sini semua lebih straightforward, maksudnya
Pak saya pengen ini jelek, ini bagus sekali saya kira ya. Nggak kayak di Solo. Kalau Solo itu lebih diem, tapi di belakang ngegosip. Ini lebih bagus. Pak ini jelek, oh Gibran ngebacot. Ini itu bagus. Soalnya kalau orang Solo nggak berani kayak gitu, dan itu kita kadang-kadang agak susah. Ini orang pengennya apa? Susah. Ya, ini malah bagus. Ini forum yang sangat bagus, dan saya kira Bobi, Pak Wali Kota Medan punya kekuatan yang besar di sini. Jadi anak-anak muda, OKP, ini tadi saya baru lihat ini. Mungkin host harus lihat ini ya, chat di live ya. Ini kan ada live di YouTube. Ini tadi saya lihat Pak Bobi suruh bikin sirkuit biar anak-anaknya tidak di hutan motor, geng motor, ya. Geng motor bikin aja kayak sentul yang kecil itu. Wah, bisnis ini. Nah, ini mantap. Soalnya kemarin mohon maaf, semua wali kota bupati dikumpulin di Bogor ya. Di Bogor ya. Saya sebenarnya ngikutin acaranya cuma sampai siang. Terus saya bolos ke Sentul sama Bupati Kendal untuk melihat sirkuit. Jadi kita mau bikin sirkuit di Kendal. Jadi ini bagus banget, terutama untuk anak-anak muda yang suka kebut-kebutan, suka modif motor, suka yang lain-lain lah. Ini saya kira sangat suatu inovasi yang bagus untuk menyalurkan tadi energi yang berlebih. Karena kan memang kalau saya sendiri kemarin udah sempat bilang sama Pak Bobi juga, buat aja ring satu orang gitu. Jadi kalau mau bertumbuh di tempat kan gitu, biar kita nonton kan gitu. Katanya anak Medan 1 lawan 1, jangan keroyokan. Bagus. Ayo Pak, iya Pak. Bagus juga tuh. Bikin sekarang. Oke Pak. Rame Pak, saya yakin. Setuju kan? Daripada tawuran mending 1 lawan 1. Bikin ringnya kan? Iya. Iya, bagus tuh Pak, bikin ring aja. Ring aja Pak. Bikin sirkuit. Kayak tarung derajat ya? Tarung derajat apa namanya ya? Yang kayak laga yang gitu udah nggak masuk. bukan. Iya, Pak. Oh, tarung derajat itu Yang ada itu derajat tuh. Iya. Battle Royale itu. Battle Royale. Memang kalau kita berlebihan, maksudnya limpahkan saja, kami nonton di sini pasti. Bagus. Iya. Kalau yang klub motor itu segala macam pun memang ada kita selidiknya. Ada itu di Medan. Sirkuitnya ada memang. Iya. Sebenarnya sudah ada di sirkuit sudah ada. Ada sirkuit. Memang kalau secara kepemilikan bukan milik Pemko. Swasta ya. Hanya milik Punya- Allah ya Pak. Semua ini milik Allah. Ya semua memang. Ada di sini di Pancing. Pancing. Pancing itu ada sirkuit. Kemarin juga kami baru buat event, Pemko Medan baru buat event Road race. Road race yang di kota. Baru Kan ada yang di kota juga kan Pak. di Green Circuit itu. Oh iya. Tapi memang kepemilikan sirkuitnya punya Pemprov. Temen kan. Hah? Teman kan? Oke, aku juga mau nanya. Kan Saya belum jawab loh, Mas. Oh, belum jawab. Sudah. Yang tadi kan nanya untuk Medan. Medan. Kolaborasi. Yang dari yang apa? Iya. Memang sebenarnya sama Bang, kalau KPI tentunya kalau KPI dari kita buat event tergantung ya, tadi Bang tanya. Kalau eventnya mungkin event nasional, event internasional, tentunya yang kita lihat pasti seluruh pengunjung, ujung-ujungnya itu kita lihat tentunya pasti kapasitas banyaknya pengunjung. Setelah pengunjung pasti akan dilihat nanti adalah yang pertama adalah spend money-nya. Itu benar sebenarnya. Tujuan kita ke pariwisata, tujuan kita ke event tentunya bukan hanya eventnya saja yang rame, tapi kalau setelah rame pun mereka langsung pulang tidak ada spend money sama sekali di kota kita ini, percuma. Apalagi kalau eventnya yang kayak tadi kata Bang Babe tadi sama Manda tadi ya, apalagi eventnya sifatnya kalau pemerintah pasti eventnya gratis. Kalau eventnya gratis, tentunya yang kita ingin adalah efek dari efek dominonya. Berapa lama, misalnya kita buat event nasional, event internasional, kayak yang nanti malam akan kita buat, Jalan Melayu Serumpun, berapa lama mereka stay di kota Medan? Sama seperti yang dibilang Mas Gibran tadi, hotelnya, okupansi hotelnya berapa lama sih hotel di Medan hari ini penuh? Tadi kita senang dengar kalau misalnya
bangunan nyari hotelnya pun agak susah, penuh semua. Nanti kita lihat event kita ini berapa lama membuat hotel-hotel yang ada di Kota Medan ini penuh. Udah gitu kita bisa mulai hitung spend money-nya. Kalau tadi yang bilang spend money yang datang ke sini berapa banyak sekiranya. Misalnya yang biasanya dikenal sama orang luar ya di Kota Medan, misalnya soto sinar pagi. Kira-kira kalau tanpa event mereka pengunjungnya berapa, setelah ada event mereka jadi berapa. Nah dari itu kita bisa ngitung sebenarnya spend money yang bukan orang Medan masuk ke Medan itu kira-kira menghabiskan uang berapa sekali masuk ke Kota Medan. Dan yang terakhir tentunya yang buat kita yang buat menurut yang nanti akan kita buat itu, setelah pariwisata nanti di Kota Medan ini beberapa fisik yang akan kita bangun ini akan selesai, setelah acara yang kita buat, event yang kita buat, berapa lama nanti para pengunjung ini bisa bertahan di Kota Medan? Apakah hanya 1 hari atau 2 hari atau 3 hari, atau mereka ingin kembali lagi ke kota kita, ke Kota Medan untuk menikmati apa yang ada di Kota Medan ini. Sebenarnya indikator-indikatornya kalau untuk yang tingkatnya nasional atau internasional sebenarnya saya rasa KPI-nya sudah ada ya Pak ya. Tinggal kalau eventnya yang mungkin yang kelas lokal ataupun event yang kita buat yang hari ini, contoh yang kita tiap minggu buat ada di kantor kota. Nah itu yang bukan hanya bukan hanya trafficnya saja yang kita perlukan, tapi bagaimana event itu juga bisa menggerakkan komunitas-komunitas itu hidup. Baru UMKM-nya. Nah ini ada jenis-jenisnya yang kita buat, makanya ada event yang mingguan, yang kecil-kecil, ada event yang bulanan. Ini saya sudah sampaikan terus ke Dinas Pariwisata. Kita Dinas Pariwisata sampai dengan hari ini Pemko Medan, pemerintah Kota Medan belum pernah mengeluarkan kalender event tahunan. Nah saya minta tahun ini harus punya kalender event. Jadi sudah tahu 1 minggu itu ada 1 tahun ada 52 minggu. Saya minta minimal seminggu 2 kali harus ada event di Kota Medan, baik tingkat lokal sampai dengan tingkat internasional itu. Oke. Bang Ona tadi udah mau nambah. Lupa. Oh ini Pak. Kalau Jakarta kan terkenal ada event Jakarta Warehouse Project, itu Jakarta Barat. Iya. Ada juga Java Jazz, Iya. ada juga Prambanan Jazz, ada juga Jakarta Clothing. Jadi orang luar kota berbondong-bondong pengen ke Jakarta nonton itu doang. Nah Bapak ada lah kira-kira Medan bikin apa ya biar orang dari luar kota juga ketarik ke, kan kalau dari DWP dari Malaysia, Singapura atau We The Fest dari Pak. Nah Bapak kepikiran nggak kayak kita harus bikin biar orang luar kota pun nggak ke Jakarta mulu, kebalik kita sinkronis seperti itu ya? Kayak Dailyland tuh Pak, potensial tuh ya. Memang kalau yang asli dari yang buat pemerintah itu tadi yang malam ini kita buat Gelar Melayu Serumpun itu memang asli pure pemerintah Kota Medan yang buat, menggunakan anggaran pemerintah Kota Medan. Namun yang di luar itu sebenarnya yang harus kita buat. Mungkin tadi yang Abang sebutkan yang kayak Java Jazz itu kan sebenarnya bukan pemerintahnya yang buat dulu ya. Tapi pemerintah mensupport ya, apakah itu support tempatnya, dikasih bantuan atau segala macam. Nah, kan di Medan hari ini ada juga. Mesti dibantu HIP sih. Kalau di Medan tadi betul Bang, kita hari ini lagi ingin coba ngebesarin, kita lagi coba buat satu kegiatan yang bisa yang kemarin mungkin kita sudah ada Dailyland ya. Tapi saya Dailyland kemarin kan hanya fokus ke musik. Iya. Kan Bang Maret isi juga kemarin. Iya. Yang tahun ini nggak diundang saya. Nah itu dia. Ganti-ganti agak marut. Tahun ini kita lagi kembangin. Nah nanti kita pengen Dailyland yang ada di Kota Medan ini bukan hanya di musiknya, tapi nanti event yang tahun ini kita kemarin kolaborasi dengan nggak itu artisnya Ubasteng, tapi e-sport PUBG dengan Mobile Legends sama cosplay. Nah nanti kita buat pengen event-event seperti itu kita kolaborasiin ke depannya. Mantap Pak. Oke, sama K-pop ya. K-pop terakhir kemarin di sini kolaborasi juga gitu. Mudah-mudahan support, rencananya tahun depan rencananya tahun depan Dailyland, tahun depan dari Dailyland ini kolaborasi dengan K-pop rencananya.
Baik, ya. Baik teman-teman semuanya, telah berakhir juga pertanyaan terakhir tadi dan kami juga sekali lagi boleh minta tepuk tangannya untuk kita semua. Dan kita terlebih dahulu kepada Mas Dirman, Mas Ronald dan Pak Bobi, kita foto terlebih dahulu di sini. Kolaborasi apa aja yang dilakukan dari Pemko Surakarta dengan Pemko Medan? Belum ada. Belum ada rencana. Belum ada. Bagaimana disampaikan untuk anak muda Mas Gibran khususnya industri kreatif? Ya yang saya sampaikan di dalam tadi ya. Mas Gibran ini kan Pak Bobi digadang-gadang untuk jadi dukungan kita dan tanggapan kita gimana? Dukungannya dari warga bukan dari saya. Ya, malam nanti dari Surakarta akan ikut ngisi acara kita di Gelar Melayu Serumpun. Tentunya ini titik awal, mudah-mudahan nanti ke depannya tadi banyak kegiatan-kegiatan kreatif, kegiatan anak muda yang mungkin bisa kita kolaborasikan, baik itu dari sisi dari musik, perfilman, atau sport. Nanti bisa kita kolaborasikan apakah nanti produksinya, ataupun karya-karyanya, ataupun nanti coachingnya, bisa saling mengisi. Bentuk yang sudah didukung untuk pelaku kreatif yang di Kota Medan khusus yang sudah dilakukan Pemko Medan, actionnya langsung Pak, apa untuk kreativitas ini yang paling penting itu adalah kata kuncinya itu dari eventnya. Hari ini Pemko Medan sedang yang pertama kita mempermudah dulu bagi teman-teman yang mau buat event di Kota Medan. Yang kedua yang ingin kita lakukan sekarang adalah selain event, tentunya rumah mereka juga harus kita siapkan. Jadi fasilitas-fasilitas dalam bentuk bangunan fisik ini sedang kita kejar pembangunannya, baik yang hari ini bisa kita lihat, baik yang tingkatnya itu ada di tingkat kota, di tingkat kecamatan juga akan kita bangun. Gitu.